Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan suatu bagian firman Tuhan dengan melalui online. Tidak seperti biasanya MPD. Pada hari ini kita mengirimkan lagu dan doa, pokok-pokok doa yang perlu kita doakan secara online dan juga renungan firman Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya, di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan menerapkan firman Allah dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada bulan ini kita kadang-kadang disebut juga dengan bulan kasih atau bulan cinta. Ini mungkin karena ada perayaan Hari Valentine tanggal 14 Februari yang lalu. Jadi banyak orang-orang yang memperingatinya, baik itu pasangan suami istri, baik itu yang mereka masih dalam proses menjajaki hubungan ke arah yang lebih serius, dan atau bahkan dalam keluarga antara orang tua dan anak. Mereka mengekspresikannya dalam hari Valentine tersebut. Nah, dalam relasi pertemanan atau bahkan hubungan suami istri atau bahkan mungkin hubungan orang tua dengan anak, sangat mungkin terjadi perubahan. Nah, hal ini juga terjadi dalam relasi antara Allah dengan umatnya. Dalam nats hari ini yang tadi kita bacakan, diceritakan tentang penilaian yang Allah berikan terhadap salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil. Penilaian yang sangat tajam diberikan oleh Allah kepada jemaat di Efesus. Seperti yang tertulis tadi dikatakan, aku tahu segala usahamu, segala jerih lelahmu, segala kesabaranmu, tapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dengan kata lain, dikatakan bahwa ada suatu pagar atau batas bagi kehidupan sebuah jemaat, yaitu kasih yang mula-mula. Nah, kasih inilah yang membuat jemaat menjadi aktif dan bergiat bagi Allah. Kasih inilah yang membuat jemaat mengejar pertumbuhan iman dalam Kristus. Mereka dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Jemaat ini juga dikenal sebagai jemaat yang benar dan penuh dengan cinta kepada Tuhan. Nah, pada saat tertentu, terjadilah sebuah perubahan dalam kehidupan jemaat di Efesus sehingga Tuhan mencela mereka. Surat ini ditulis kepada jemaat di Efesus kemungkinan besar sekitar tahun 95 Masehi. Nah, ini adalah sekitar 30 tahun, tepatnya tahun 60-an, ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus. Jadi kemungkinan besar ini adalah generasi kedua dari jemaat-jemaat di Efesus, dan sudah terjadi satu pergeseran atau perubahan dalam kehidupan kerohanian mereka. Jemaat-jemaat itu tetap aktif melayani dan mengerjakan semuanya seperti sedia kala. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia tahu semuanya dan Dia mencela jemaat itu. Nah, hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang dikerjakan menjadi tidak bernilai di depan Allah.
Mereka pernah berada dalam situasi di mana Tuhan tahu dan menerima pekerjaan mereka. Namun saat ini mereka berada dalam situasi di mana Tuhan tahu dan menolak pelayanan mereka. Hal ini juga menjadi peringatan bagi setiap orang Kristen untuk memperhatikan relasinya dengan Allah dan berbagai aktivitas pelayanan untuk Allah. Kalau Tuhan tahu semuanya itu, akankah keluar pujian atau celaan? Dan kuncinya terletak pada adanya kasih mula-mula atau tidak. Modal pertama berupa kasih mula-mula itu diperoleh dari Tuhan. Ketika manusia menemukan modal tersebut, dia kemudian melanjutkannya dengan kehidupan Kristen yang terus berlanjut sampai kesudahannya. Dan cinta tersebut juga haruslah bertumbuh dan makin menemukan kelimpahannya, yaitu kelimpahan dalam memahami cinta Tuhan yang pernah diterimanya. Jadi Tuhan Yesus bukan menyoroti apa yang kita lakukan, tetapi justru menyoroti tentang siapa diri kita. Seperti apakah kasih mula-mula itu? Apakah tanda seseorang telah sedang kehilangan kasih? Bagaimana caranya supaya kasih itu bisa dipulihkan? Dan bagaimana kita memperjuangkannya? Inilah 3 hal yang akan menjadi hal-hal yang kita bicarakan, kita pikirkan malam ini. Kasih pertama akan dialami oleh semua orang yang percaya kepada Yesus. Kasih tersebut yang membukakan mata seseorang akan dirinya yang berdosa dan dia membutuhkan Kristus sebagai juru selamat. Orang yang menerima Kristus sebagai penebusnya adalah orang yang mengalami perubahan dari pengetahuan menjadi status yang personal. Orang tersebut sebelumnya sudah tahu bahwa Kristus adalah juru selamat, tapi dia belum pernah datang secara pribadi kepada Kristus memohon pengampunan. Nah, pada saat itu dia juga menjumpai secara personal bahwa Tuhan mau mengampuni orang yang berdosa seperti dia. Inilah momen di mana cinta Tuhan menyentuh hatinya dan memberikan api cinta di dalam hatinya. Momen itu merupakan sebuah babak baru dalam kehidupannya. Mulai pada saat itu, orang itu dengan menggebu-gebu melayani Tuhan, merasakan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, dan mengalami kehidupan dalam keselamatan. Inilah yang disebut dengan sebagai pengalaman kelahiran kembali. Pada saat itu orang akan menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh cinta Tuhan. Mulai saat itu dia serasa mau melahap Alkitab, senang sekali berdoa, mulai belajar melayani Tuhan, menjaga kesucian hidup, berusaha menghindari perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Kalau kita belum pernah mengalami hal-hal tersebut, maka sangat besar kemungkinannya bahwa kita belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, cinta pertama itu begitu sungguh-sungguh. Cinta pertama tidak pernah dingin. Cinta pertama itu tidak pernah kaku ataupun kering. Bahkan seringkali sepertinya berlebihan ataupun dan boros. Untuk membeli sesuatu kita mesti harus berhemat atau memotong berbagai anggaran demi menyenangkan orang yang kita cintai. Ini yang bisa kita lihat dalam contoh seperti Maria yang memecahkan buli-buli minyak narwastu murni yang dibelinya untuk mengurapi Tuhan. Cinta sejati akan memberikan segala-galanya, seperti Yakub yang bekerja begitu lama untuk mendapatkan Rahel. Ada juga yang mirip dengan jemaat di Efesus, yaitu Marta. Marta yang bekerja keras di dapur melayani Yesus, tapi kemudian Yesus berkata kepadanya bahwa dia melakukan hal yang tidak penting, tidak perlu, sedangkan Maria melakukan hal yang perlu, yaitu duduk mendengarkan firman Tuhan. Nah, konteks jemaat di Efesus dalam teks yang kita baca tadi adalah pada saat itu mereka sedang berada dalam masa penjajahan Kaisar Domitianus. Kaisar ini memerintahkan semua orang untuk memanggil dia sebagai Allah. Dan barang siapa yang tidak sepakat, barang siapa yang tidak taat kepadanya akan dianiaya. Nah, sebagian orang Kristen ada yang memilih tetap setia pada Tuhan dengan siap menanggung risiko dihukum. Namun, ada juga jemaat yang berkompromi. Nah, konteks ini akan terus terjadi berulang kali dalam kehidupan bergereja, bahkan bisa terjadi dalam kehidupan pribadi seorang yang katanya percaya kepada Allah. Jadi jika cinta itu mulai luntur pada saat seseorang membuat pilihan yang mencari kenyamanan tertentu dalam hidup. Cinta itu mulai luntur pada saat seseorang membuat sebuah pilihan yang mencari kenyamanan tertentu dalam hidupnya. Ketika sebuah kenyamanan diberi peluang untuk berkembang dalam diri,
Lama-kelamaan orang tersebut merasa bahwa kompromi adalah benar. Dia tidak perlu menderita, tetapi tetap dapat melayani Tuhan dengan aktif. Tuhan tahu bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan tidak memiliki dasar cinta sama sekali. Tuhan melihat dan dia menolak semuanya itu. Bukankah hal ini sangat mengerikan? Melayani Tuhan memerlukan sebuah keterbukaan, kejujuran, dan kemurnian. Hati nuranilah yang akan banyak berbicara dan dapat menjadi hakim yang sangat kejam. Hati nurani Tuhan titipkan dalam diri kita dan menjadi alatnya untuk membayang-bayangi. Seorang Daud mulai kehilangan cintanya kepada Tuhan ketika matanya tertancap pada Batsheba. Dia mulai hidup dari dosa satu kepada dosa yang lain, bahkan dosa itu bisa ditutupinya sedemikian rupa. Dalam sebuah mazmur, dia menuliskan bahwa tangan Tuhan menekan dia siang dan malam sampai dosanya diberitahukannya kepada Tuhan. Nah, Paulus juga mengajar dengan memakai ilustrasi suami istri. Jagalah kesucian terhadap pasangan hidup, mulai dari tempat tidur. Sedikit saja ketidakmurnian akan meninggalkan bekas dan pasangan hidup akan tahu. Orang yang kehilangan kasih terhadap Tuhan akan hidup tidak nyaman, dan Tuhan akan mengambil kegunaannya di depan Tuhan. Orang seperti itu tidak akan menikmati kehidupan imannya lagi. Walaupun kita merasa dekat dengan Tuhan, ketika cinta kita sudah pudar, maka doa kita mungkin akan menjadi berbeda. Doa kita akan penuh dengan ketidakpuasan. Doa kita karena ada kekecewaan yang tertahan. Ketika cinta memudar, hidup menjadi terasa begitu melelahkan dan mulai membuka celah untuk dosa. Apakah Tuhan yang membuat hal itu? Bukan. Tidak. Kalau hal itu diliputi dengan ketidakpuasan dan cenderung untuk mendiskreditkan pemeliharaan Tuhan. Ya, karena cinta yang mula-mula Tuhan berikan itu haruslah bertumbuh. Semakin cinta itu bertumbuh, orang yang akan menemukan bahwa dinamika sebuah cinta adalah kompleks adanya. Fondasi tidaklah pernah berubah, tetapi penampakan akan mengalami perubahan. Demikian juga dengan cinta. Cinta memiliki dimensi yang begitu tinggi, dalam, lebar, dan luas, sebagaimana doa Paulus agar jemaat boleh mengalami, menikmati, dan melihat semuanya itu. Pengalaman mencintai Allah adalah pengalaman yang liar, yang mau menabrak semuanya, yang mau membayar semua hutang yang lama. Seiring perjalanan waktu, Tuhan akan menata dan membawa kita kepada dimensi bagaimana kita mengenal Dia dalam sebuah keterbukaan dan kejujuran. Tuhan masih memberikan peluang adanya restorasi terhadap cinta yang pudar. Tuhan mengingatkan bahwa jemaat yang sudah jatuh begitu dalam bukan karena membunuh maupun mencuri, melainkan karena membohongi Tuhan. Bertobatlah supaya kita dapat menemukan pohon kehidupan itu. Dalam kitab Kejadian disebutkan adanya dua pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, serta pohon kehidupan. Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka Tuhan menghalangi mereka makan buah pohon kehidupan. Sebab jika mereka memakannya, maka mereka akan terus-menerus hidup dalam dosa, di dalam kekekalan. Jadi arti dari Wahyu 2 ayat 7 adalah, kalau kita mengenang, maka kita akan menemukan relasi yang hidup dengan Allah. Relasi yang akan terus-menerus diperbaharui oleh Allah sampai hidup kekal. Dan hidup berkelimpahan itu betul-betul kita alami. Tidaklah salah kita menjaga kemurnian doktrin, tapi semuanya itu harus didasarkan pada cinta pertama. Paulus berulang kali menceritakan tentang pengalaman pertobatannya. Dia mau mengatakan bahwa dia tidak pernah lupa akan cinta Tuhan yang pertama. Dan cinta itu begitu membara di dalam kehidupan imannya. Sampai kematiannya. Jadi untuk menemukan kembali cinta itu, mari kita ingatlah dan bertobatlah. Lalu ulangi terus-menerus. Kalau kita bisa melakukan hal itu berarti menandakan bahwa kita sungguh mau dipulihkan. Sebagai ilustrasi, seorang pemuda menjalin persahabatan dengan seorang pemudi melalui media sosial. Kedua orang ini tidak saling tahu wajahnya masing-masing. Sehingga suatu hati mereka melakukan pertemuan. Sang pemudi memberikan tanda memakai baju kotak-kotak dengan membawa sekuntum bunga. Nah, ketika pemuda itu datang ke tempat yang sudah disepakati, dia berjumpa dengan seorang wanita gemuk yang memakai baju kotak-kotak dan membawa sekuntum bunga.
ketika melihat wanita itu, perempuan muda itu, laki-laki itu membatin dalam hati, Tuhan, dosa apa yang sudah aku perbuat? Nah, si ibu kemudian akhirnya menjelaskan kepada si pemuda bahwa ada seorang gadis yang menceritakan tentang janji pertemuan mereka di sepanjang perjalanan dalam kereta api. Nah, si gadis itu kemudian menitipkan sekuntum bunga kepada si ibu untuk menguji si pemuda. Dan lalu kemudian sang ibu menunjukkan di mana keberadaan si gadis. Nah, Tuhan mungkin sekali menguji kita dengan membawa kita kepada situasi-situasi di mana kita mungkin akan berkata, Tuhan, salah apa saya? Dosa apa saya perbuat? Ujian itu diberikan untuk menguji cinta kita. Tuhan mau melihat kesungguhan kita bertobat dan seberapa kasih kita. Ketika kita dibenturkan pada situasi, Tuhan mau melihat apakah kita berani jujur atau tidak. Tuhan akan tetap menjaga dan memelihara kita dalam situasi apapun. Dapatkah kita seperti Paulus, yang terus bercerita tentang kasih, tentang cinta yang mula-mula, dan cinta itu terus bertumbuh, serta tetap adanya sampai menjelang kematian sekalipun? Amin.